semua, welcome to AOC Teen Online Service. Mari kita siapkan hati kita menyanyi buat Tuhan. Tepuk tangan bersama. Besar tuh dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil tuh diselami, hebat kuasanya bagiku. Are you ready semua? Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam bawi segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam bawi segalanya. Puncak. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam bawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam bawi segalanya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. AOC Teen Online Service yang siap, katakan amin. Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online ataupun offline.
Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo semuanya, teman-teman remaja dan pemuda Alpha Omega Church atau siapapun kalian yang tuning in dan bergabung, welcome. Yang lama yang baru, yang bukan Kristen sekalipun, selalu ngingetin ini gerejanya orang gak sempurna, the Church for Sinners yang terus kita sama-sama disempurnakan oleh cintanya Tuhan. Hari ini aku ingin ngajak kita ngebahas tentang swag, menjadi keren. Nah, saya ingin mengawali dengan satu cerita. Satu hari ada seorang mama, anaknya itu tertangkap karena sebuah kriminal dan dia mendekati Raja Napoleon dan dia berkata, King, boleh nggak aku minta kemurahanmu gitu supaya anakku itu bisa diluputkan dari penghakiman dan juga keputusan pengadilan. Nah, kemudian si raja berkata gini, anakmu udah melakukan kesalahan, anakmu udah ngelakuin kriminal, dan anakmu pantasnya itu dihukum mati. Dan kemudian ibu ini berkata gini, justru itu aku minta kemurahan sama kamu. Oh, anakmu gak pantas dapat kemurahan, katanya raja ini. Dan kemudian ibu ini berkata, justru itu karena apa? Kemurahan itu sesuatu yang gak pantas kita dapat, tapi diberikan kepada kita, itu yang namanya kemurahan. Nah, dari cerita ini kenapa saya ingin mengawali dengan cerita ini? Karena gini, itu jugalah yang Bapa di surga, Tuhan kita kerjakan buat kita. Kita yang gak layak, kita dilayakkan oleh Tuhan karena apa? Karena kemurahannya. Kita gak pantas, tapi kita dijadikan pantas oleh Tuhan. Karena apa? Karena His mercy and His favor and His grace for us. Nah, sometimes we ask, how can and why God the Father so loving to us? Kenapa sih? Why? Father in heaven love us. Karena gini, Bapak di sorga kepingin kasih kita nih rasa berharga, rasa berarti, dan juga rasa aman. Karena setiap kita, as we grow, kita bertumbuh, kita lahir, kita tuh mencari, we are longing untuk rasa berharga, rasa berarti, dan juga rasa aman. Sehingga makanya Bapa, He gives mercy and grace and favor for us. Supaya kita bisa merasakan rasa berarti, rasa berharga, dan rasa aman. Nah, di mana sih ayatnya yang bisa menggambarkan, that can picture the great Father in heaven for us? Dari Lukas pasal yang ke-15. Ini sebuah gambaran tentang betapa baiknya Bapa. Ketika anak itu terhilang dan dia datang kepada Bapa, ini gambaran bahwa Bapa itu adalah anugerah yang luar biasa. Yesus itu adalah pribadi anugerah itu tersebut. When we talk about the grace of God, kemurahan Tuhan, kita nggak bicara tentang konsep, kita nggak bicara tentang doktrin, kita nggak bicara tentang buku, kita nggak bicara tentang ideologi, tapi kita bicara the person of Jesus Himself. Di mana ada Tuhan, disitulah anugerah itu. Nah, dari gambaran anak terhilang ini, kita dapat gambaran gini bahwa gini, anugerah itu merangkul kita, sebagaimana Bapa itu merangkul anak yang terhilang itu. Dari gambaran anak yang terhilang, kita dikasih gambaran gini, anugerah itu mengejar hidup kita, seperti Bapa itu mengejar anak yang terhilang itu. Dari gambaran cerita anak yang terhilang, kita itu diajak menyadari gini, anugerah itu mencium kehidupan kita. Seperti God the Father atau the Father di cerita itu mencium anak yang terhilang. Tapi hari ini ingin aku ajak lihat adalah gini, ketika anak itu pulang sama bapaknya, dikasih 3 pemberian. Dan I call this message title swag. Apa yang bapak ini berikan waktu anak itu pulang? Dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 diceritakan gini, anak ini pulang dan bapaknya kasih dia ini jubah baru, cincin baru, sepatu baru, new coat, new ring, and new shoes. That's why I call it swag. Nah, kita perlu tahu bahwa gini, bicara tentang jubah. Di zaman kita, jubah mungkin kita pakai keluar dari kamar mandi, atau sebagian kita mikirnya jubah itu sesuatu yang dipakai di paduan suara. Nah, cincin seringkali kita mikirnya sebagai tanda pernikahan. Kalau sepatu, not really, but you will think as a young people, you know, millennial will think about swag, you know, cool, fashion, trend.
Itu yang kita pikirin tentang sepatu. Nah, tapi aku ini ngajak kita lihat gini, kenapa sih bapak ini ketika anaknya pulang, dia kasih 3 pemberian ini? Kenapa bapak ini kasih 3 pemberian ini? Dan sekali lagi karena gini, setiap kita itu butuh rasa berharga, rasa berarti, dan rasa aman. Dan ini yang Bapak berikan kepada anak ini, termasuk buat kita. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, Bapak beri jubah. Jubah bicara tentang apa? Jubah ini bicara tentang ini, new identity. Nah, hal terakhir yang kita tahu tentang anak yang terhilang adalah gini. Dia ada di kubangan babi. Dia bau banget. Bajunya compang-camping sekali. Baunya sangat-sangat gak menyenangkan. Penampilannya sangat buruk. Tapi waktu dia pulang, Father kasih dia apa? New coat. Jubah yang baru atau baju yang baru. Nah, apa yang dimaksud di sini? Ini bicara tentang ini loh. New identity. Bicara identitas yang baru. Kalau tadi dia datang dengan compang-camping, dia diberi baju yang baru. Kalau tadi bajunya robek-robek, nggak ada indahnya, diberi jubah yang indah, yang baru. Kalau tadi baunya sangat jelek sekali, dia diberi ini baju yang baru dengan bau yang menyenangkan. Kalau tadi baunya jijik sekali, hidupnya jijik sekali, penuh dengan kekotoran, dengan kompromi hidupnya, dia diberi jubah yang baru, yang very nice. Itu bicara apa tentang kita? Itu bicara gini loh, kita ini kadang karena dosa, hidup kita juga messy. Our life is messy, compang-camping. Ada borok di sini, borok di sana. Mungkin karena sakit hati kita sama orang tua kita, atau karena kata-kata orang tua kita, atau perilaku sesama kita, atau mungkin juga komentar netizen yang melukai kamu. So, kita semua punya borok dan kejelekan yang ada dalam hidup ini. Tapi oleh anugerah Tuhan, Dia kasih kita identitas yang baru. Come on. Identitas yang baru dalam Tuhan. Borok kita bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Luka masa lalu kita juga bisa disembuhkan, diganti dengan pengharapan masa depan yang baik. So, jubah bicara tentang new identity. Bahkan di Kolose pasal 3 ayat yang ketiga, Paulus bilang gini, kamu telah mati dan hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus. So, when you are hidden in Christ, Christ is, yang menutupi kita. Artinya gini, semua kesalahan kita itu ditutupin, dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Makanya gini, kita bisa punya pengharapan baru. Kamu bukan hanya seperti yang apa orang tuamu katakan dengan kata-kata jeleknya. Kamu bukan seperti yang teman-temanmu ucapin yang jelek-jelek tentang kamu. No, in Jesus, with the new coat, you have new identity. Itu yang Bapak berikan buat kita. Yang kedua adalah gini, Dia memberikan cincin. Come on, a ring. Ya, sekali lagi, tag kita hari ini adalah gini, setiap manusia lahir itu mencari rasa berharga, rasa berarti, rasa aman. Sehingga Bapak beri anugerah. Anugerah yang pertama, new identity, jubah. Nah, yang kedua adalah ini, cincin. Cincin ini bicara tentang apa? Cincin ini bicara tentang otoritas. Di zaman dulu, ingat cerita Yusuf ketika dia diangkat jadi istilahnya the second man in that country. Apa yang King atau King Pharaoh, Raja Firaun kasih? Give the ring. Kemudian Yusuf diarak, dia berjalan dan orang semua melihat there is ring in his finger. Artinya apa? He received otoritas dari raja. Sama di dalam Alkitab kita, zaman kerajaan Yahudi, ada orang yang bernama Ahasveros yang dipercaya, raja itu mempercaya orang second man-nya dengan apa? Dengan ring. Sebagai apa? Tanda otoritas. Nah, hal yang perlu kita sadarin tentang hal ini adalah gini, bahwa Yesus kita, Dia sudah berkata gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia punya otoritas. Bapa yang di surga kasih Yesus otoritas. Dan gambaran dari cerita Bapa yang di surga, Bapa yang punya anak terhilang, itu termasuk kita yang terhilang waktu kita datang sama Tuhan. Kita diberi apa? Diberi cincin. Kita punya otoritas Tuhan di dalam hidup kita. Kita punya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita.
Baik di sekolah kita punya otoritas Tuhan. Dalam mengasihi sesama kita punya otoritas Tuhan. Dalam kehidupan dunia yang gelap kita punya otoritas Tuhan. Dalam ini menyelamatkan teman-teman kita, memenangkan jiwa, kita punya otoritas Tuhan. Menjadi terang di kelas kamu, di sekolah kamu, di les-lesan kamu, dimanapun kamu berada, kita punya otoritas Tuhan. Walaupun the questions is, kenapa sih teman-teman kita nggak dimenangin? Kenapa teman-teman kita nggak dijembatanin? Karena apa? Seringkali we don't use the authority that God has given to us. Tapi this is the good news hari ini. When you receive Jesus, Father in heaven, itu kasih kita ini new authority. So, setiap manusia lahir itu cari rasa berharga, rasa berarti, rasa aman. Dan Bapa kasih anugerah. Yang kedua dia kasih apa? Otoritas dalam hidup kita. It's no longer about the old you, but it's the new you. So yang pertama jubah bicara tentang identitas baru. Yang kedua cincin bicara tentang otoritas. Yang ketiga yuk kita lihat sama-sama apa yang dikasih. Dikasih ini, sepatu. Come on man, this is so swag ya. Coat, ring, and shoes. Nah, sepatu bicara tentang apa? Sepatu ini bicara tentang ini, new destiny. Bersama dengan Yesus, kita punya tujuan hidup masa depan yang baru. Ketika diberi sepatu, kita perlu tahu gini, hambanya itu nggak pakai sepatu atau sandal yang diberikan kepada anak ini. So anak ini, dia terima sandal ini sebagai wujud gini, I receive you back. Kamu sudah salah jalan. Nih, aku terima kamu. Aku sayang sama kamu. Kamu bisa jalan dalam kehidupanmu yang baru. Sama, kita mungkin bisa terhilang karena sakit hati kita, marah kita terhadap orang tua kita, mungkin terhadap sesama, olokan orang lain. Tapi Tuhan kasih kita ini loh, sandal. Artinya apa? Dia kasih kita tujuan hidup yang baru. Dia kasih kita apa? Lembaran hidup yang baru. Supaya kita nggak perlu jalan ke masa lalu kita, tapi kita bisa jalan ke masa depan kita. So, ini yang perlu kita pikirin bersama-sama. Come on. God the Father loves you so much. Makanya dia kasih kita 3 hal ini. Ketika kita terima dia kasih kita identitas baru. Dia kasih kita otoritas. Dan dia kasih tujuan hidup yang baru. Ada satu cerita, seorang kaisar dia pernah berkata kepada salah satu petingginya, dia bilang gini, kalau kamu bisa berkuda sejauh mungkin, sejauh kamu bisa berkuda, itu akan jadi milikmu. Biasa manusia ya, dia jadi serakah, greedy. Wah, dia kencang pergi sejauh mungkin dia bisa pergi. Dia mulai lelah, dia gini, enggak, aku akan pergi lebih jauh lagi karena ini kan jadi milikku. Dia pergi lebih jauh lagi karena apa? Ini akan jadi milikku. He go further and further, even he gets so tired, he gets very weak, weaker and weaker, but he keeps on going. Sampai terakhir dia kelelahan dan dia hampir mati. Dan dia bilang gini, aku udah capek. I almost die. What I need is just 1 times 2 square of land. Tanah 1 kali 2 untuk apa? To bury himself. Nah ini bicara tentang apa sih buat kehidupan kita? Itu gambaran hidup kita. Kita dulu seringkali ngejar kesia-siaan. Kita pikir materi bisa bikin kita happy. Kita pikir barang branded bisa bikin kita happy. Kita kejar hal-hal yang bodoh, hal-hal yang sementara, kebutaan rohani. Tapi waktu Tuhan kasih kita new sendal, new purpose of life. Come on man. Kalau kita dulu hidup buat diri kita, sekarang kita mau hidup buat Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kalau kita dulu cuma mikirin diri kita, sekarang kita diajar Tuhan mikirin apa? Kerajaan surga, tentang Tuhan dan juga tentang sesama. Kalau dulu kita cuma mikirin tentang aku, kita sekarang sama Tuhan dikasih tugas baru. Memberitakan cerita kasih anugerah Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang di sekitar kehidupan kita. Your life is not just about you, but your life is getting bigger and you have a bigger influence. Kalau dulu cuma nyenengin diri kita, hari ini the new purpose adalah menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita. So, that's the thing yang God the Father has for us. He loves you so much. He cares so much about you. Makanya ketika anak terhilang pulang dikasih apa? Jubah, cincin,
sandal. Artinya apa? Kita terima ini. Identitas baru, otoritas, dan juga tujuan hidup baru di dalam Tuhan. What can we do? Apa yang bisa kita lakuin? Hari ini simple, dimanapun kamu berada. Kalau kamu datang dari broken family, kamu datang dari single parents, mungkin papamu ada tapi kamu gak pernah dipapai. Siapapun kita, boleh gak izinkan Yesus jadi Bapa buat kehidupan kita semua. Dimanapun kita berada. Apa yang bisa aku lakuin kok Elia? Undanglah dia sebagai Bapa dalam kehidupan kamu. Karena apa? Setiap manusia itu mencari rasa berharga, rasa berarti, dan rasa aman. Dan ini Bapa di surga kasih kita anugerah. Dia kasih kita tujuan hidup baru, identitas baru. Dia kasih kita otoritas supaya apa? Kita tahu kita berarti, kita berharga, dan kita aman di dalam genggaman tangan Bapa kita. So what can I do? Satu hal aja. Terimalah dia sebagai Bapa di hati kita. Boleh gak aku undang kita berdoa bersama untuk terima Yesus sebagai bukan hanya Tuhan tapi Bapa bagi hidup kita. Boleh ikuti doaku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Thank you untuk pesan hari ini. Aku sadar Engkau cinta aku disayang oleh Bapa di surga. Hari ini aku undang Engkau Yesus, bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga jadi Bapa bagi hidupku. Engkau pegang masa depanku, Engkau pegang hari esokku. Ada rasa aman, rasa berarti, dan rasa berharga di dalam Engkau. Aku terima Engkau sebagai Bapakku selama-lamanya. Amin. Amin. Thank you for praying that prayer. Aku percaya hari ini juga Yesus jadi Bapa di hati kita dan untuk masa depan hidup kita. So, have a good weekend, happy Sunday, and God bless us.